Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas tentang materi tekanan hidrostatis atau tekanan pada suatu zat cair yang diam. Nah, perhatikan gambar berikut. Kalau kita perhatikan bahwa semakin tinggi lubang, maka pancuran airnya akan semakin rendah. Tapi beda lagi kalau di lubang paling bawah, maka pancaran air yang keluar dari lubang ini akan semakin deras atau semakin jauh. Ini menandakan bahwa semakin dalam suatu air dari permukaan, maka besar tekanannya akan semakin besar. Tapi kalau semakin rendah dari permukaan air, maka besar tekanannya akan semakin kecil. Bagaimana kita mencari besar tekanan? Kita rumuskan seperti ini. Jadi kalau misalnya saya punya suatu titik yang X dengan kedalaman H, maka kita bisa rumuskan bahwa tekanan hidrostatis dirumuskan sebagai ρ kali G kali H atau ρ GH. Bila suatu wadah ini terbuka, maka akan ada suatu tekanan udara di suatu titik X ini. Maka itu disebut sebagai P mutlak atau tekanan mutlak atau tekanan total. Nah, jadi besar P mutlak itu sama dengan tekanan udara ditambah tekanan hidrostatis. Ini berlaku kalau misalnya bejananya ini atau wadahnya ini dia terbuka ya. Itu artinya ada tekanan udara. Kalau dia tertutup, berarti bejana ini tidak mendapat tekanan udara dari luar. Seperti itu. Mana keterangannya adalah ρ adalah massa jenis zat cair yang satuannya kilogram per meter pangkat 3, G adalah kecepatan gravitasi bumi, satuan adalah meter per second kuadrat, H adalah kedalaman zat cair, pH adalah hydrostatic pressure atau tekanan hidrostatik, satuannya Pascal. Kalau tekanan udara luar itu besarnya adalah 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Seperti itu. Pascal itu setara dengan Newton per meter pangkat 2. Lanjut ke aplikasinya, yaitu bejana berhubungan. Nah, di sini saya punya suatu pipa U, ya, bejana berhubungan yang berbentuk pipa U. Kemudian di sini diisi oleh air. Nah, saya pengen memasukkan lagi zat cair yang memiliki massa jenis berbeda. Taruhlah di sini saya masukkan suatu minyak. Maka yang terjadi, permukaan air di sebelah kanan akan turun, tapi permukaan air di sebelah kiri akan naik. Nah, saya misalkan di sini adalah H2 dan di sini adalah H1. Untuk titik pada kedalaman yang sama akan memiliki tekanan yang sama. Karena di sini yang menekan adalah zat cair, maka di sini berlaku tekanan hidrostatis. Berarti titik A dan B ini kan punya kedalaman atau tinggi yang sama. Maka kita bisa tulis pH tekanan hidrostatis di A itu sama dengan tekanan hidrostatis di B. Nah, tekanan hidrostatis itu rumusnya adalah ρ1 kali G kali H1. Berarti kalau ρ1 ini adalah massa jenis air ya, sama dengan ρ2 dikali G kali H2. Berarti kita bisa coret nilai G-nya ini, didapatkan persamaan baru ρ1 kali H1 sama dengan ρ2 dikali H2. Ini rumus perbandingan ya, seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nomor 1, seekor ikan berada pada kedalaman 15 meter di bawah permukaan air, seperti pada gambar di bawah ini. Jika massa jenis air 1000 kg per meter pangkat 3, percepatan gravitasi bumi 10 dan tekanan udara 10 pangkat 5 Newton per meter pangkat 2, tentukan A. Tekanan hidrostatis yang dialami ikan, B. Tekanan total yang dialami oleh ikan. Nah, kita tahu tadi bahwa tekanan hidrostatis, kita tulis dulu yang diketahui. Di sini ada H sama dengan 15 meter, ρ atau massa jenis air itu adalah 1000, G itu gravitasinya adalah 10 meter per second pangkat 2, dan tekanan udara luar itu 10 pangkat 5 atau 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter pangkat 2. Dari sini yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatis atau pH, B. P total atau tekanan total ya. Jadi tekanan total ini sama aja dengan tekanan mutlak, seperti itu. Tekanan hidrostatis dapat dirumuskan sebagai pH sama dengan ρ GH, ρ-nya 1000, G-nya 10, H-nya 15. Nah, karena udah satuannya dalam meter, maka langsung aja dikalikan, maka pH-nya sama dengan 150.000, atau bisa kita tuliskan 1,5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Selesai untuk nyari tekanan hidrostatis. Untuk yang B, dicari tekanan total. Ya, tekanan total atau tekanan mutlak tinggal ditambah aja dengan PO. Ya, jadi karena di sini ruangannya terbuka, maka di sini si ikan ini dia akan mendapat tekanan udara juga dari luar. Maka pH tambah PO 1,5 kali 10 pangkat 5 tambah 1 kali 10 pangkat 5. Karena pangkat udah sama, maka tinggal kita jumlahkan aja 1,5 tambah 1, maka didapatkan hasilnya adalah 2,5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Seperti itu. Untuk contoh soal nomor 2,
Sebuah pipa U yang diisi minyak dan air dalam keadaan stabil tampak seperti gambar. Massa jenis air 1000 kg per meter pangkat 3 dan massa jenis minyak adalah 800 kg per meter pangkat 3. Maka perbedaan ketinggian delta H adalah, tadi yang ditanya di sini perbedaan ketinggian. Artinya kalau kita mau cari perbedaan ketinggian, kita harus cari dulu tinggi air yang di sebelah kiri seperti itu. Baru nanti tinggal kita kurang. Nah, langsung aja jawab. Tadi ingat ya konsepnya ya. Kalau pada kedalaman yang sama, maka besar tekanan hidrostatisnya akan sama. Maka di sini kita tuliskan PA sama dengan PB, Rho A dikali HA kali G sama dengan Rho M kali HM kali G. Nah, A ini berarti indeksnya adalah air, kalau M ini adalah minyak, seperti itu. Kita coret G-nya, maka didapatkan Rho A kali HA sama dengan Rho M kali HM. A tinggi, Rho massa jenis. Karena ini rumus perbandingan, maka kita nggak usah mengganti satuan cm-nya. Rho-nya itu adalah 1000 dikali tinggi air di sebelah kiri sama dengan 800 dikali dengan tinggi minyaknya 10. Maka didapatkan tinggi airnya adalah 8 cm. Kalau udah, yang ditanya itu adalah perbedaan ketinggian, maka di sini 8, di sini 10, maka delta H-nya adalah 10 dikurang 8, yaitu 2 cm. Oke. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Like and share kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.